perlu Anda ketahui, keunggulan dari sistem nomor ini adalah cocok digunakan untuk segala macam surat atau dokumen. Kemudian, kerahasiaan surat lebih terjaga karena tidak semua orang paham dengan sistem nomor. Selain keunggulan, pasti ada kelemahannya. Kelemahannya adalah harus menggunakan daftar klasifikasi nomor karena sangat sulit untuk mengingat nomor. Kemudian, waktu yang digunakan untuk mencari arsip lebih lama karena harus melihat daftar klasifikasi arsip. Baik, itu tadi kelemahan dan keunggulan ketika kita menggunakan sistem nomor. Selanjutnya, kita akan membahas 3 unsur yang kita sampaikan tadi ya. Pertama ada file utama. File utama ini maksudnya adalah map yang akan kita siapkan untuk penyimpanan arsipnya. Di sini ada 2 map, yaitu ada map campuran dan ada map individu. Yang dimaksud map campuran itu sendiri adalah map yang berisi surat-surat baru berbagai pelanggan yang masing-masing jumlahnya kurang dari 5 surat. Jadi misalnya kita mendapatkan surat dari perusahaan A, tetapi baru 1. Jadi surat dari perusahaan A itu akan kita masukkan ke map campuran. Atau mungkin dari perusahaan B, cuma 2 atau 3, tetap dimasukkan ke map campuran. Beda lagi kalau nilainya atau jumlah suratnya lebih dari 5. Nanti kita akan masukkan ke map individu, yaitu map yang berisi surat-surat dari suatu rekanan yang jumlahnya sudah mencapai 5 surat. Jadi misalnya di sini PT Maju Jaya sudah mengirimi surat lebih dari 5, sehingga akan dibuatkan map individu untuk PT Maju Jaya. Selebihnya, untuk PT-PT yang lain ketika mengirim suratnya tidak lebih dari 5, jadi akan dimasukkan ke map campuran. Seperti itu ya, itu adalah unsur utama. Kemudian untuk unsur kedua yaitu indeks. Ini indeks adalah suatu alat untuk mengetahui nomor file yang diberikan kepada koresponden atau rekanan atau nasabah atau nama bila mana nomor bersangkutan tidak diketahui. Jadi kita harus membuatkan indeksnya. Kemudian ada unsur ketiga yaitu buku nomor. Nah, buku nomor ini sangat penting ketika kita menggunakan sistem pengarsipan dengan sistem nomor ya. Karena buku ini berisi nomor-nomor yang sudah dipergunakan sebagai nomor koresponden atau nasabah dalam file sistem nomor. Baik, itu tadi ada 3 unsur ya, file utama, indeks, kemudian buku nomor. Nah, ini ada sedikit contoh dari buku nomor ya, ada tanggal, indeks nama, nomor file. Di sini misal tanggal 12 Januari 2021 dari LSM Manusia Muda. Nomor filenya 100. Terus tanggal berikutnya ada surat masuk dari Yayasan Bantu Sesama. Kita lanjutkan, nomornya adalah 101. Kemudian ada lagi surat masuk dari PT Sekar Melati, untuk nomor filenya kita lanjutkan 102 dan seterusnya. Seperti itu kalau pembuatan buku nomor. Kemudian macam-macam sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor itu ada 3. Pertama, berdasarkan nomor seri atau urut. Yang kedua, berdasarkan terminal digit. Yang ketiga, berdasarkan nomor Dewey. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri terlebih dahulu. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri. Ini adalah suatu sistem yang diperuntukkan untuk menyimpan arsip dengan menggunakan nomor seri dengan jumlah yang sangat banyak ya. Sistem dengan nomor seri dapat dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan berkisar 1.000 sampai 10.000 arsip. Penulisan nomornya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Setiap koresponden diberi nomor sesuai dengan urutan di buku nomor. Seperti itu ya untuk nomor seri, jadi urutan nomornya urut. Bagaimana prosedur penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri? Ini adalah
Sama dengan penyimpanan-penyimpanan lainnya. Di sini ada 5 prosedur ya. Pertama adalah memeriksa, yang kedua mengindeks, yang ketiga mengkode, yang keempat menyortir, dan yang kelima menempatkan. Jadi setiap sistem apapun dalam kearsipan selalu melakukan 5 prosedur ini, tetapi di dalam prosedurnya pasti berbeda-beda sesuai dengan sistem yang digunakan. Untuk memeriksa, seperti biasanya, kita akan memeriksa terlebih dahulu surat yang masuk maupun surat yang keluar. Kita periksa apakah sudah ada tanda-tanda perintah penyimpanannya. Seperti ini ya, ada tanda save. Kalau sudah ada, kita lanjutkan dengan kegiatan mengindeks ya. Kalau di sini kita tentukan nama koresponden dari surat, kemudian kita indeks sesuai peraturan mengindeks. Jadi untuk mengindeksnya sama ya. Jadi kita tentukan untuk korespondennya di sini adalah Kailin Store ya. Kemudian setelah itu kita akan menuliskannya ke kartu indeks seperti ini ya. Kita cari dulu jika di Carddeck atau laci kartu indeks tidak ditemukan indeks dari Kailin Store, maka kita akan membuat kartu indeks baru ya. Kita akan membuat sesuai dengan surat yang masuk. Seperti ini caption Kailin, Store ya. Kemudian tanggal kita sesuaikan di surat 4 Januari nomor 13 garing SPP garing Romawi 1 garing 2022. Perihal permintaan penawaran. Kemudian lampiran strip ya kosong. Kode penyimpanan C. Kenapa C? Karena kita tidak menemukan kartu indeks di dalam laci kartu indeks atas nama Kailin Store. Jadi kita akan memasukkan surat ini ke file utama yaitu map campuran yang mana surat dari Kailin Store baru diterima perusahaan 1 kali. Jadi surat Kailin Store ini akan kita masukkan ke file campuran, map campuran ya. Jadi kita kode C. Tetapi jika di dalam kartu indeks sudah ada nama Kailin Store dan ternyata ini adalah surat ke-6, jadi kita bisa merubahnya atau kita akan membuat registrasi nomor untuk perusahaan Kailin Store ini ya. Jadi kita akan merubahnya. Kita registrasinya ke buku nomor ya. Buku nomor. Maka cara registrasinya seperti ini. Jika di buku nomor itu terakhir adalah dari PT Pelangi dengan nomor 104, kemudian kita akan menginputkan Kailin Store dengan tanggal 4 Januari 2022, indeks nama Kailin Store, nomor file berarti kelanjutannya yaitu 105. Dari sini kita akan mengganti yang awalnya surat-surat dari Kailin Store itu di dalam map campuran, karena kita sudah menerima lebih dari 5, maka akan dibuat registrasi nomor di buku nomor, sehingga untuk surat Kailin Store akan dipindahkan ke map individu atas nama Kailin Store. Tuh ya. Kemudian bagaimana penulisan indeksnya? Baik, untuk penulisan indeks setelah kita registrasi di buku nomor, maka untuk tulisan C yang kita buat tadi kita coret, kita ganti dengan kode atau nomor yang sudah ada di buku nomor tadi, yaitu 105. Baik, itu ya. Itu kalau kita menerima surat ke-6 ya. Tetapi jika kita sudah lama, ini surat ke-10, kita bisa langsung menemukan kartu indeks dengan adanya kode penyimpanan 105 ya. Jadi sudah ada map individu untuk Kailin Store.